Yang kedua, karena tidak mendapatkan maghfirah, maka dia akan menghadapi kehidupan yang sempit, meskipun kita melihat dari pandangan manusia sepertinya dia bahagia. Kenapa? Karena standar kebahagiaan manusia atau manusia melihat orang lain bahagia itu dari sisi materi. Padahal ternyata materi pun belum menjadi jaminan akan kebahagiaan seseorang. Sudah banyak contoh. Kita ambil contoh. Saya kadang berpikir itu, ada orang yang secara finansial sudah selesai, secara ekonomi sudah selesai, mau makan apa saja terpenuhi, tercukupi, ada rezekinya, ada. Kemudian sudah kaya, punya perusahaan, gitu, punya perusahaan, sudah. Tapi ternyata mereka merasakan kebahagiaan itu kapan? Ketika sholat tepat waktu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakal ummata ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita lanjutkan kajian surat An-Nisa dan insyaallah kita mulai memasuki ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. La'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita baca sejenak penjelasan dari mufassirin terkait dengan ayat yang ke-115, di mana para mufassir rahimahullah menyatakan wa may yushakikir rasul wa may yu'adi ar-rasula wa yukhalifahu fi ma jaa'a bihi min ba'di ma ittadhaha lahul haqq wa yattabi' tariqan ghaira tariqil mu'minin natrukuhu wa ma ikhtara li nafsihi wa la nuwaffiqahu lil haqq li'iradihi an amadin li'iradihi an Muhammadin wa nudkhiluhu nara jahannam
yu'ani harraha wa sa'at marji'an li ahliha. Artinya apa? Arti dari wa may yusyakikir rasul, yusyakik tas jenengan sip pun wa may yusyakikir rasul sama dengan dua makna, yu'adi, yang kedua yukhalif. Wa may yusyakikir rasul, siapa yang yu'adi, menentang, wa yukhalif, dan menyalahi. Jadi yu'adi itu menentang, melawan, wa yukhalif, dan menyelisih. Menyelisih siapa? Ar-Rasul. Jadi ancaman kepada siapa saja yang yu'adi, melawan, menentang, menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas. Jadi menentang Rasul dalam artian menentang fima ja'a bihi, menentang apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan penentangannya itu? Waktunya dua. Ba'da wusulil haq, ya, menentang setelah datangnya kebenaran. Yang kedua, ba'da tabayyun al-haq, setelah kebenaran itu jelas-jelas, setelah kebenaran ini jelas dia fahami dengan benar. Jadi mengetahui bahwa apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Ini ancaman pada siapapun. Tidak hanya berlaku di masa Rasul, tapi berlaku juga di masa saat ini. Jadi siapa saja yang menentang, melawan, menyalahi, selalu ingin berbeda dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, fi ma ja'a bihi, jadi menentang Rasul dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Kapan penentangannya terjadi? Ba'da wusulil haq, setelah kebenaran sampai. Yang kedua, ba'da tabayyunil haq, setelah kebenaran itu betul-betul sudah jelas. Ayat ini berkaitan juga dengan, kalau coba kita cermati, Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman. Kata Allah, fattabi'uhu wala tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili. Ya. Ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW membuat garis. Kata dalam hadis, khattalana Rasulullah SAW khututan. Khattalana Rasulullah SAW khattan. Rasulullah membuat garis. Umpamanya begini ya. Membuat garis. Garisnya lurus. Ya. Ketika buat garis lurus itu Rasulullah mengatakan wa anna hadza sirati. Ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, karena itu ikutilah. Begitu. Kemudian lanjutan dalam hadis itu,
Thumma khatta, kemudian Rasulullah SAW membuat garis lagi, khututon an yaminihi wa an yasarihi. Nah, jadi membuat garis, banyak garis, sisi kanan dan sisi kiri. Ketika selesai membuat garis, apa kata Rasulullah? Wa hadhihi subul, hadhihi as-subul. Setiap walikulli sabilin syaitanun yad'ulah. Jadi ada dai-nya. Siapa yang menjadi dai? Setan. Karena itu Rasulullah mengatakan ketika membuat garis lurus, wa anna hadza sirati mustaqiman. Dan setiap saat Bapak Ibu sekalian, dalam sehari minimal kita itu minta kepada Allah agar selalu dibimbing ke jalan yang lurus. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang lurus. 17 kali dalam sepekan, dalam sehari semalam itu minimal. Supaya apa? Kita tetap berada dalam jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Supaya tetap istiqomah, Rasulullah kan mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, teguhkanlah hatiku ke dalam agamamu. Karena agamamu inilah yang kata Rasulullah SAW, yang kemudian Allah juga jelaskan, menjadi siraton mustaqimah. Nah, supaya tetap berada dalam siratal mustaqim, maka harus mengikuti petunjuk Rasul. Fattabi'uhu, ikuti. Dengan cara apa? Ya Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima, selama kita berpegang teguh kepada keduanya, lan tadhillu, tidak akan sesat, lan tadhillu abada, tidak akan sesat, tidak akan menyimpang selama kita mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah semuanya ada. Artinya dalam menghadapi berbagai macam ujian itu semuanya ada petunjuknya. Kita ambil contoh Ibu sekalian. Rasulullah SAW kan mengajarkan kepada kita, kalau di tangan kita, artinya terjadi gempa, terus wa fi yadi ahadikum fasilah, di tangan kita ada benih, apa perintahnya? Ighris, suruh nanam. Suruh nanam itu kan ada dua makna, dua pesan kayak yang minimal yang Allah inginkan melalui lisan Rasulullah SAW. Supaya apa? Keberlangsungan hidup depan masih terjaga dengan oksigen yang karena tumbuhan ini menjaga keberlangsungan itu, termasuk kebutuhan air, gitu, dengan akar yang meresap itu, menyimpan. Saat ini apa yang terjadi ketika kemudian tidak ada yang terjadi banjir di sana sini, tidak mampu lagi menahan. Karena itu zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat, semua olah kita, ulah manusia. Kenapa? Ketika tidak menjaga ekosistem. Kapan itu terjadi? Karena mengikuti hawa nafsu, tidak mau mengikuti petunjuk Quran, petunjuk Rasulullah SAW. Contoh sederhana, buang sampah sembarangan. Ya, dulu di Mastrip itu, di jalan apa?
Gang Markisa itu. Setiap orang mau berangkat kerja, karena ada lahan yang tidak terpakai, setiap hari ada yang lempar kresek, satu kresek setiap hari. Lah kalau 30 hari kan sudah numpuk. Lah dia di rumahnya bersih, tapi di tempat lain bermasalah. Sudah menimbulkan bau macam-macam. Kapan itu terjadi? Karena tidak mau menjaga komitmen sesuai dengan petunjuk Quran. Petunjuk Qurannya kan tidak boleh membahayakan orang lain, gitu. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Rasulullah la dharara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri, tidak boleh membahayakan orang lain. Buang sampah sembarangan membahayakan orang lain, termasuk juga membahayakan diri sendiri. Itu konsepnya. Lah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ini, wa may yusyakikir rasul, siapa yang menentang, menyalahi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dibawa oleh Rasul setelah kebenaran datang, ya, atau setelah kebenaran itu sudah nyata baginya, kemudian wayattabi ghair sabilil mu'minin, kemudian lebih memilih jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Jalannya orang mukmin itu kan berarti ittiba'ul al-ittiba, gitu, mengikuti petunjuk. Nah kalau ghairil mu'minin, ya selainnya, selain dari jalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, berarti bukan jalan, ya termasuk mengikuti petunjuk syaitan, gitu. Karena Allah menyatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, wala tattabi'u khutuwat syaitan, itu banyak langkahnya, khutuwatis syaitan. Kenapa kata Allah innahu lakum aduun mubin? Sudah dikatakan oleh Allah setan itu musuh, tapi ya masih diikuti, gitu, masih diikuti. Contoh sederhana, saya kapan hari itu ada yang konsultasi, konsultasi terkait peluang. Jadi ada si A konsultasi, dia ini punya jabatan gitu, punya jabatan. Artinya kalau dia diberikan informasi oleh atasannya untuk apa? Untuk ikut pendidikan. Kalau ikut pendidikan, training dan lain sebagainya, apalagi di luar negeri, itu akan meningkatkan jenjang karir. Kalau jenjang karirnya tinggi, otomatis lanjutannya juga tinggi, kan ngatan? Tapi sebenarnya ini peluang kepada seluruh yang berada di lingkungan tersebut. Kalau boleh saya mengisyaratkan, di situ ada 15 orang yang potensial. Ini 15 orang ini potensial, semua potensial, memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi mereka itu siap untuk berubah. Si A ini konsultasi untuk pinjam uang, kepada lembaga keuangan. Ketika saya tanya, untuk apa Pak? Itu kan konsultasinya itu, kenapa harus ini? Ya Ustaz, ini supaya kemudian proses saya mengikuti pendidikan ini lancar, ya, sampai kemudian ke luar negeri dan lain sebagainya, maka saya perlu memberikan hadiah kepada orang-orang tersebut.
Saya tanya, itu bisa di SPJ-kan begitu nggih? Waduh, enggak bisa. Loh kok enggak bisa? Ya karena ini di luar biaya resmi. Ngaten. Di luar biaya resmi. Kalau pihak lembaga keuangan ya seneng Pak, gitu. Baik yang konvensional ataupun syariah seneng kalau ada orang yang mengajukan pembiayaan, gitu kan. Apalagi jelas pendapatannya, gitu. Seneng. Akhirnya karena pimpinannya lembaga keuangan itu bukan beragama Islam. Kan lembaga keuangan itu ada direktur utama, ada direktur marketing, ada direktur operasional. Nah, yang operasional dan marketing ini Islam dan baru hijrah. Artinya dia tidak ingin gitu. Konsultasi dulu, gimana? Kalau yang ini setuju, gitu, jumlahnya besar, gitu kan? Apalagi bunganya setara 10% per tahun dan ngajukan 4 tahun, kan sudah masuk 40% itu, gitu. 40% selama 4 tahun. Lah kalau umpamanya pengajuan 500 juta kan sudah lumayan setahunnya, gitu. Setahun itu udah 50 juta, 4 tahun 200. Jadi dari pinjaman 500 balik 700. Apalagi ini dikejar target. Lah karena ini baru mulai hijrah, konsultasi juga. Yang bersangkutan juga konsultasi ke saya. Saya jawab, kalau tidak jelas biayaan pengeluarannya, fungsinya, tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi mesinnya A ini tidak berpotensi tidak lolos, gitu. Ada yang mungkin dari yang lain ini mungkin lolos, cuman karena dia sudah ngasih, akhirnya kalau orang Jawa kan ya napa mung kadung sudah, nah kan begitu nggih. Jadi pakai akhirnya diloloskan. Saya katakan ini berpotensi menyuburkan riswah. Apa riswah itu Pak? Suap menyuap. Jadi ini kalau berpotensi di sini berarti sudah muncul syubhat. Lah orang muslim itu wajib menjauhkan perkara syubhat, harus ditinggalkan. Karena Rasulullah mengatakan wa manittaqas syubhat, siapa yang menghindari syubhat faqad istabra'a lidinihi, maka dia membersihkan agamanya. Tapi wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat waqa'a fil haram, dia akan terjerumus kepada yang haram. Akhirnya ditolak. Karena komite itu terdiri dari beberapa orang, 2 direksi menolak, akhirnya digagalkan. Begitu. Saya kemarin ketemu dengan direksinya. Gimana kabarnya? Digagalkan sesuai dengan konsultasi saya sama jenengan. Ya alhamdulillah. Cuman akhirnya ndongkol. Siapa yang dongkol? Kok saya konsultasi sama Ustadz? Coba ndak ketemu Ustadz ndak? Nah, begitu kan bisa bepergian. Karena sudah jelas Pak, kalau sudah lolos bepergian pendidikan di luar negeri itu jenjang karirnya jelas. Isinya tasnya pun juga jelas. Meskipun akhirnya rezekinya menjadi tidak jelas alias abu. Nggih. Kembali Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan ayat ini sesuai penjelasan mufassir, siapa yang menentang, menyalahi petunjuk Rasul setelah datangnya kebenaran dan kebenaran telah jelas kepadanya, kemudian mengikuti jejak jalan orang yang bukan beragama Islam, nuwallihi, kata Allah,
penjelasan dari mufassirin, wa yattabi' tariqan ghaira tariqil mu'minin natrukuhu, kata Allah. Natru, kami tinggalkan dia sejauh dia meninggalkan kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Jadi kami tinggalkan dengan sebab memilih yang sesuai dengan keinginan dirinya. Wa nuslihi jahannam. Coba, apa dampaknya di sini, Pak? Ketika kemudian ittiba ghairi sabilil mu'minin, ghairi sabilil mu'minin, dua dampaknya. Satu, natrukuhu, kata mufassirin, Allah meninggalkan, tarakahullah likhtiyarihi, karena pilihannya memilih jalan selain dari orang mukmin. Yang kedua, nuslihi jahannam, marji'ahu jahannam, tempat kembalinya neraka jahannam. Wasa'at masiro, dan tempat yang terburuk, yang paling jelek. Jadi endingnya tidak bahagia, gitu. Mungkin dunia yang sebentar dia bisa menikmati, tapi berujung kesengsaraan di masa-masa berikutnya. Kemudian di lanjutan dari ayatnya, di ayat yang ke-116, innallaha la yaghfiru. Coba Bapak Ibu sekalian, jenengan cermati, ini informasi dari Allah yang sifatnya ancaman. Ancaman kepada siapa saja yang menentang, memilih, menyalahi petunjuk Rasul. Terus di sini Allah sebutkan, Allah tidak mengampuni, la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang mensekutukan Allah. Ini juga bagian dari menentang seruan Allah dan menentang seruan Rasul, gitu. Karena para Rasul diperintahkan oleh Allah, Pak, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Jadi walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Ani'budullaha, ya, ani'budullaha. Yang kedua, wajtanibut taghut. Nah, ini walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Berarti ketika kemudian mengikuti selain dari jalan orang mukminin, jalan orang mukminin itu apa? Mengesahkan Allah. Kenapa dikatakan jalan orang mukminin itu mengesahkan Allah? Karena orang-orang mukmin itu mengikuti petunjuk Rasul, dan Rasul ditugaskan oleh Allah untuk mengingatkan umatnya agar beribadah kepada Allah. Jadi ketika melakukan syirik berarti ittiba ghair sabilil mukminin, termasuk, ya, termasuk mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Lah kalau ini yang terjadi, apa kata Allah? La yaghfiru, tidak mendapatkan maghfirah, adamul husul lil maghfirah, tidak dapat ampunan. Kalau tidak dapat ampunan, maka hidupnya akan dhaik, sesat, sesat, ya. Wa man a'rada an dzikri, kata Allah, siapa yang menjauh dari Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, ya, sempit.
Baik. Yang kedua, karena tidak mendapatkan maghfirah, maka dia akan menghadapi kehidupan yang sempit, meskipun kita melihat dari pandangan manusia sepertinya dia bahagia. Kenapa? Karena standar kebahagiaan manusia atau manusia melihat orang lain bahagia itu dari sisi materi. Padahal ternyata materi pun belum menjadi jaminan akan kebahagiaan seseorang. Nggih. Sudah banyak contoh. Kita ambil contoh. Nggih. Saya kadang berpikir itu, nggih. Ada orang yang secara finansial sudah selesai, secara ekonomi sudah selesai, sudah mau makan apa saja terpenuhi, tercukupi, ada rezekinya, ada. Kemudian sudah kaya, punya perusahaan, gitu, punya perusahaan, sudah. Tapi ternyata mereka merasakan kebahagiaan itu kapan? Ketika sholat tepat waktu. Jadi dia merasakan kenikmatan itu ketika sholat tepat waktu. Nah, ini yang sering kita jumpai. Ibadah sholat kita tidak tepat waktu, nggih, rezekinya nggih segitu-gitu saja. Nah, itu kan. Ada malah ndak sholat. Ya. Saya beberapa waktu yang lalu, ya, itu ada yang usianya masih muda, ya, muda dalam artian belum sampai usia 40 tahun, belum sampai usia 40 tahun, tapi komitmen dengan perintah Allah itu luar biasa. Jadi hitungan beliau per bulan itu di usia yang masih di bawah 40 tahun, pendapatan per bulannya itu sudah di angka bersih 250 juta per bulan. Dalam lelangge per bulan saja bersih ini. Ini sudah dia katakan keluar zakat, dia tidak mengeluarkan 2,5%. Dia mengeluarkan 5%. Pokoknya 5% dari penghasilannya untuk sabilillah. Diserahkan untuk kepentingan itu. Dengan usia yang masih itu, dia punya kurang lebih ada dengan usaha restoran dan lain sebagainya, itu ada 170 karyawan. 170 karyawan. Masih dalam berapa keluarga yang hidup dari usaha beliau itu banyak. Nah, kebetulan saya diajak ketemu dengan beliau karena beliau mau konsultasi begitu bagaimana mengembangkan potensi diri untuk karyawannya. Karena beliau tidak ingin karyawannya itu setelah 15 tahun masih menjadi karyawan. Jadi dia ingin harus setelah 15 tahun karyawannya mandiri. Gitu. Harus usahanya begitu. Harus mandiri. Karena itu dikasih pelatihan dan lain sebagainya. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, ketika kita rapat, karena sama-sama musafir, artinya kalau musafir itu kan ada kesempatan untuk menjamak baik qashar dengan jamak takdim atau takhir. Di saat azan berkumandang, dia langsung minta kepada seluruh peserta yang ikut rapat, termasuk saya di dalamnya. Dia mengatakan bahasanya sederhana. Bapak Ibu, yang para peserta yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang memilih kita sedang memanggil kita. Jadi mari kita istirahat sejenak memenuhi panggilan itu. Berhenti semua.
40 tahun. Kalau saya berpikir kita musafir masih bisa kita tunda nanti. Tapi karena beliau yang memiliki tempat, berarti dia yang berkuasa saat itu, langsung sudah mau berangkat. Kebetulan beliau masih sedang berhalangan. Ketika kita sedang sholat, beliau menginstruksikan kepada seluruh karyawan agar seluruh peserta itu disiapkan makanan yang spesial hari itu, dan masing-masing dibawai pulang. Wah, saya sempat diskusi, dia mengatakan, Ustaz, yang membuat saya senang itu ketika saya merasakan ketenangan kapan? Ketika saya sholat tepat waktu. Lah orang yang pendapatannya segini aja sholat, lah kita yang pendapatannya belum, itu terkadang masih nunda-nunda, ngeten lah. Itu yang perlu kita banyak belajar, Pak Ibu sekalian. Nggih. Pripun itu? Ini kalau setiap bulan mau beli Innova dapat, nggih. Setiap bulan yang second, tapi kalau 250, nggih. Dapat, nggih. Jadi kalau setiap bulan beli satu mobil gitu, sudah berapa mobil gitu. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada tema kita. Maksud saya bahwa mari gitu, kita mulai mencoba memperbaiki kualitas diri kita. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan begini. Rasulullah mengatakan, ihfazillah, gitu. Hadisnya kan kita ingat itu, ihfazillah ya fadka. Jagalah Allah, Allah akan, sudah. Berarti kalau Allah menjaga, berarti menjaga kesehatan kita, gitu. Allah menjaga rezeki kita, Allah menjaga anak kita, Allah menjaga cucu kita, dan macam-macam. Kapan? Ketika kita menjaga hak Allah. Karena itu jangan sampai yusyakikir Rasul, gitu nggih. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Jadi siapapun yang melakukan perbuatan syirik tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dia bertaubat. Yeah. Ini untuk dosa syirik. Harus syirkul akbar, asyirkul akbar. Yang kedua, Allah akan memberikan ampunan kapan? Ketika kita bertaubat untuk al-kabair, dosa-dosa besar. Okay. Selain dari dosa besar dan syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah akan berikan ampunan. Jadi selain dari dosa-dosa besar dan termasuk di dalamnya adalah yang paling utama adalah syirik, maka dosa-dosa kecil, dzunub, dosa-dosa kecil ini bergantung kepada masyiah. Allah akan mengampuni, tetapi bergantung kepada masyiah Allah. Lima yasha. Ada orang yang Allah kehendaki diberikan ampunan setelah amal saleh. Karena itu wa'ad bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan inilah yang mampu menghapuskan dosa. Jadi bisa jadi dosa ini diampuni oleh Allah setelah kita melakukan amal saleh. Atau masyiah yang kedua, Allah ampuni tanpa kita harus beramal saleh. Diampuni oleh Allah tanpa kita beramal saleh. Atau Allah memberikan azab dulu, memberikan teguran, yang dengan azab ini Allah kemudian mengampuni hamba tersebut, mendapatkan maghfiratul dzunub, ampunan Allah. Jadi untuk dosa-dosa kecil bisa langsung Allah ampuni, bisa juga Allah ampuni setelah kita beramal saleh, atau diampuni oleh Allah ketika kita mendapatkan teguran Allah Subhanahu wa taala. Teguran Allah itu macam-macam, bisa dalam bentuk nikmat,
bisa juga an-nikmah. Nikmat ini ketika Allah buka pintu-pintu rezeki, kira-kira kita semakin dekat dengan Allah atau justru al-ba'id, kita semakin jauh, ya. Nah, ini nikmat. Biasanya karena nikmat, karena banyak nikmat, itu terkadang justru jauh, ya. Contoh kehidupan. Ada beberapa waktu yang lalu, jauh-jauh dari luar Jawa ketemu dengan saya, ketemu di Probolinggo ini, sambil menikmati makanan, tiba-tiba dia cerita bahwa setelah pendidikan di Jawa, dia balik, dia mendapatkan posisi, kalau gaji per bulan dia cuma sekitar 10.500 itu per bulan. Nggih. Yang besar itu anggaran pekanan, karena dia tugasnya adalah menyambut tamu-tamu yang datangnya dari Jakarta di perusahaannya itu. Nah, anggaran pekanan itu mencapai 20 juta per pekan. Tapi apa, Pak? Jadi kalau umpamanya tamu dari Jakarta mau minum minuman keras, ya dia siapkan minuman kerasnya. Kalau mau zina, dia siapkan wanita penghiburnya. Tapi pendapat ini dikasih, dan ini tidak perlu laporan. Pokoknya tanda tangan 20 juta per pekan. Nah, di sini ini bersihnya. Yang ini yang dia kasihkan untuk anak dan istrinya. Yang ini dia tidak kasih, karena istri mengatakan, pesannya itu dia menyatakan jangan bawa uang abu-abu, bukan 50-an ribu. Ini tidak jelas katanya. Sudah, ini tidak boleh. Lah, karena ini setiap saat pegang duit, akhirnya apa yang terjadi? Meninggalkan sholat. 4 tahun lamanya sholat. Tapi meskipun katanya, meskipun saya tidak sholat, duit itu sudah, gitu, tidak berhitungan katanya. Ketika tidak sholat, begitu kan? Dia sisihkan ini, Pak. 20 pokoknya sisa, masukkan. Sampai tabungannya jumlahnya besar. Nah, termasuk menemani tamu-tamu yang minum, begitu. Jadi ketika bicara minum itu selalu arahnya adalah minuman keras, gitu. Nah, akhirnya kemudian ujian terjadi. Allah menguji, ya. Allah menguji apa? Duit yang dia simpan itu dari pendapatan yang abu-abu itu dibuat usaha, kemudian bangkrut sampai punya hutang totalnya 500 juta. Begitu. Jadi karena sudah punya usaha besar, akhirnya dia berhenti, cuman gajinya 10 juta, berhenti punya usaha. Tapi disitulah kemudian Allah mulai, sampai kemudian seluruh usahanya bangkrut, kendaraan yang dipakai juga terjual, rumah pun juga terjual, masih punya hutang. Dalam kondisi ini mau bunuh diri. Gitu. Dalam mboten istrinya. Ini istrinya tetap gitu. Di saat inilah kemudian hidayah Allah datang. Hidayah Allah datang, memulailah lembaran baru dengan usaha modal 3 juta rupiah. Jenengan bayangkan, dari pegang duit 20 juta lebih per bulan, akhirnya memulai usaha dengan 3 juta. Tapi justru dia mengatakan, disinilah saya mendapatkan
kenikmatan begitu luar biasanya bersama keluarga dan ibadah. Karena itu kemudian karena sudah menanjak usahanya, dia hijrah, tinggalkan daerah yang di situ berpotensi akan mengajak kepada kemaksiatan, dia tinggal. Bapak Ibu sekalian, itu nikmah asalnya, tapi kemudian justru jauh dari Allah. Ada ujian yang sifatnya nikmah, gitu. Tiba-tiba dalam kondisi tidak ada masalah, kemudian kena tanggul jebol, seluruh hartanya habis. Tapi bisa jadi dengan cara inilah Allah menghapuskan dosa-dosanya, meninggikan derajatnya, dan kemudian Allah memberikan hikmah untuk akan sumber-sumber yang lain. Begitu. Karena itu Allah menyatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Jadi masih sebagian saja. Wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah memberikan ancaman, wa may yusyrik billah, siapa yang mensekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, karena tidak lagi mengikuti sabilur rusul, tetapi mengikuti ghaira sabilil mu'minin. Tidak mengikuti petunjuk Rasul, tapi mengikuti jalan selain dari jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ayat yang ke-17-18, insyaallah kita sampaikan pada kesempatan datang, karena sudah hampir jam 6. Mungkin ada yang beraktivitas pengajaran dan lain sebagainya. Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Nggih, monggo Pak Haji. Untuk doa yang muqallibal qulub itu qulubana dibaca 2 kali atau 1 kali? Jadi bisa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, itu untuk sendiri. Tapi kalau qulubana itu berarti jenengan, ibu dan anak-anak bisa masuk. Keluarga nggih. Kami, karena jamak. Manusia itu hatinya 1 atau 2 nggih? Qalbun kan nggih. Tapi kemudian qalbun, qalbani, mufradnya, mutsananya qulub. Nggih. Qulub ini berarti kumpulan dari beberapa hati. Nah, karena itu tsabbit qulubana berarti hati-hati kami. Nah, hati kami berarti anak, istri, cucu, nggih. Karena itu kalau saya lebih cenderung umpamanya nggih, contoh doa yang kalau habis salat itu kan salah satunya Allahumma ajirni, gitu. Allahumma ajirni minan nar, gitu. Nggih, ya Allah lindungilah aku dari ancaman neraka. Kalau umpamanya kita doa Allahumma ajirni wa ahli. Ahli ini bisa maksudnya zaujah, istri. Ya, wa auladi, wa ahli wa auladi, anak-anakku, wa dzurriyyati, keturunanku, minan nar. Jadi lebih banyak. Nggih. Ya boleh nggih, azwajina. Karena Rabbana hablana min azwajina, pasangan-pasangan kami, gitu. Gitu. Ini Pak Haji Ali Makis begini ya. Nggih. Cekap ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini 2 ayat kita kaji dari surat An-Nisa. Nggih. Monggo dokter. Nggih. Ada yang mengartikan qulub itu hati, Ada yang mengartikan jiwa. Kalau nggih, karena jiwa itu lebih kepada an-nafsu. Karena itu ya ayyatuhan nafsul, jiwa yang tenang. Kalau qalb itu lebih kemudian ada yang mengartikan dengan hati, ada yang mengatakan jantung, tapi ada namanya al-kabid, begitu. Kabid ini jantung.
Karena itu saya lebih cenderung kepada nggak hati, bukan nafs. Ngaten. Nggih. Terakhir, Pak. Monggo. Yang berkaitannya dengan doa yang dimaksud Pak Kamis mungkin ada asbabun nuzul. Wah, itu ya asbabul wurudnya itu yang saya belum ingat nggih. Coba nanti pekan depan nggih, kita coba cermati. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita 2 ayat kita kaji dari surat An-Nisa. Mudah-mudahan semakin meneguhkan kita untuk komitmen dengan agama Allah, yaitu agama Islam, dan tidak memilih jalan yang bukan dilalui oleh orang-orang mukmin. Mudah-mudahan dengan kehadiran panjenengan dalam majelis ilmu, kemudian komitmen kita untuk selalu berada di jalan Allah, Allah mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Rezeki yang Allah titipkan menjadi rizki yang membawa keberkahan untuk keluarga kita, mengantarkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak dan cucu yang Allah titipkan kepada kita menjadi anak dan cucu yang saleh dan salehat, sehingga kita semua dipertemukan oleh Allah di surga kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.